telingaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali pulang. Mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil minggu ini memang tidak bisa dipisahkan dari bacaan Injil minggu lalu. Saya tidak akan bertanya bacaan minggu lalu apa, tapi mari kita lihat bagaimana para murid dengan antusias datang kepada Yesus membawa keberhasilan atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dalam arti ini mereka mempersiapkan orang untuk siap menerima Tuhan Yesus. Karena sebelumnya, jadi mundur lagi 2 minggu sebelumnya. Jadi bacaan 2 minggu sebelum ini, itu Yesus ditolak. Ya, Yesus ditolak. Bahkan oleh orang-orang yang ada di kampung halamannya. Ya. Sehingga minggu lalu kita mendengar tentang kemungkinan-kemungkinan yang juga akan dialami oleh para murid ketika mewartakan Injil. Kemungkinan ditolak itu tampil juga dalam minggu lalu. Nah, sekarang itu kemungkinan berhasil. Dan memang para murid bergembira karena keberhasilan tersebut. Kemudian Yesus mengajak mereka untuk menyepi. Gunanya menyepi tentunya adalah merefleksikan, kemudian mengevaluasi, dan yang sejenisnya. Ya, mereka diajak untuk kalau ada kekurangan, misalnya apa yang harus diperbaiki. Kalau sudah ada
keunggulan, apa yang harus dipertahankan, apa yang potensi dan sebagainya dan sejenisnya. Kira-kira seperti itulah jalan pikirannya. Ya. Tapi kita mendengar juga bahwa keberhasilan itu juga menjadikan orang-orang yang pada saat itu belum berjumpa dengan Yesus menjadi semakin tertarik untuk melihat siapa gerangan orang ini. Nah ini mundur lagi bacaannya akhirnya. 5 minggu yang lalu tambah mumet. Ya, 5 minggu yang lalu ketika Yesus meredakan badai. Ya, ada pertanyaan, siapakah gerangan orang ini? Sehingga danau dan topan taat kepadanya. Inilah sebetulnya salah satu pertanyaan besar yang terkandung dalam Injil Markus. Markus mau menjelaskan pelan-pelan siapa Yesus. Yang bisa saja disalahartikan seperti orang-orang yang ada di kampung Yesus. Ya, mereka punya harapan. Ya. Dan kalau harapan itu tidak sesuai dengan realita atau kenyataan, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Ya. Ekspektasi begitu tinggi, tapi realitasnya tidak seperti yang diharapkan. Orang-orang kecewa. Orang-orang kecewa, kemudian dan kalau sudah tidak sudah kecewa ya kemudian bisa saja membenci. Itu bisa terjadi dalam banyak bidang. Ekspektasi, harapan yang begitu tinggi diletakkan kepada sesuatu, kemudian tidak terpenuhi, maka orang menjadi kecewa, sakit hati, dan sejenisnya. Tapi itu efek sampingan. Ya. Minggu depan sebetulnya masih dilanjutkan lagi. Jadi ini saya senang itu karena bacaan ini berkesinambungan. Tapi ya PR-nya harus mengingat minggu lalu apa, kemudian kenapa kok seperti ini di minggu ini. Karena hari ini pertanyaannya yang mau dijawab adalah tadi siapakah gerangan orang ini, dia, sehingga itu ditampilkan bahwa Yesus salah satunya adalah pribadi yang berbelas kasih. Ya. Ketika mendarat, melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya. Dengan latar belakang ini, minggu depan, itu kan Yesus yang berbelas kasih memberi makan banyak orang. Ya. Tapi ini sampai di sini dulu permenungannya. Inilah Yesus, dia yang memiliki hati yang berbelas kasih. Ini yang mau dikenalkan kepada kita. Tentunya kalau sampai di sini, maka kita juga diminta oleh Tuhan untuk memiliki hati yang sama seperti hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu hati yang berbelas kasih. Karena hati yang berbelas kasih memungkinkan orang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Ketika ada yang sedih, orang juga bisa berbela rasa. Ketika ada orang yang membutuhkan sesuatu, orang peka. Kalau bisa saya bantu, maka saya akan membantunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang sebagaimana para rasul, tugas kita
sebetulnya sama. Mengajak kita untuk mempersiapkan orang menerima siapa Yesus dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan kita laksanakan dengan penuh kesungguhan hati. Minggu lalu kita mendengar bagaimana para murid diminta untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan sejenisnya. Disitulah kemudian juga kita bisa berkarya. Berkarya, bertindak, berbuat untuk mempersiapkan orang juga menerima Allah yang berbelas kasih dalam diri Tuhan Yesus. Kita sebetulnya hanya membuka jalan untuk mempersiapkan orang siap menerima Dia. Sekali lagi resikonya bisa saja diterima atau ditolak. Ya, tapi itu semua tidak menyurutkan tugas dan kewajiban kita untuk terus-menerus berkarya. Untuk menerus mewartakan kebaikan Tuhan lewat tindakan-tindakan dan perbuatan kita yang didasari hati yang berbelas kasih. Kasih yang berasal dari Tuhan. Ya, sehingga kita menyadari bahwa apa yang kita berbuat itu melulu karena Tuhan. Saya jadi ingat salah satu ayat emas yang bahkan sebelum saya masuk seminari itu saya ingat banget ketika ada teman saya itu tak bisa jadi romo. Jadi dia romo di Kuskupan Agung Semarang, itu kata-katanya bahasa Jawa ya. Bondo saka Sang Kristus tak gawa ana ing wadah saka lemah. Amrih dadi cetha dene kekuatan kang pinunjul iku asal saka Allah, dudu duweku nanging asal saka Allah. Kira-kira seperti itulah bahasa Jawanya. Itu harta berlimpah dalam bejana tanah liat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Itulah yang kita bawa, kita memperkenalkan Kristus. Jadi bukan diri saya, bukan kekuatan dari para murid, karena para murid pun dibekali oleh Yesus. Jadi yang harus juga disadari adalah Tuhan yang berkarya lewat diri kita, bukan karena kepandaian kita, karena jasa kita, tapi melulu karena Allah. Kita hanya mempersiapkan, kita hanya membuka hati orang untuk menerima Yesus. Jadi Yesus yang lebih kita kedepankan. Mari kita mohon agar semakin hari kita tetap mengupayakan karya pelayanan, kegembalaan sebagaimana Yesus memiliki hati yang berbelas kasih kepada semua orang, sehingga kita peka akan kebutuhan sesama.